Sangat mengejutkan, Shin Tae-yong buka suara kritik pedas usai timnas Indonesia gagal di fase grup SEA Games 2025 tadi malam melawan Myanmar. Kira-kira bagaimana respon STY dengan kondisi timnas Indonesia saat ini? Yuk biar tidak penasaran, kita lanjut ke pembahasannya berikut ini. Let's go! Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong atau STY, akhirnya angkat bicara setelah rangkaian hasil buruk yang menimpa timnas Indonesia di berbagai level usia dan ajang bergengsi. Kegagalan tersingkir di fase grup SEA Games, terhenti di Piala Asia U23, kandas di Piala AFF U23, hingga kegagalan melaju ke Piala Dunia 2026 menjadi latar belakang pernyataan paling pedas yang pernah dilontarkan STY sejak ia tak lagi berada di kursi pelatih. Dalam pernyataannya, STY tak berusaha menutupi kekecewaan. Nada suaranya tegas, emosional, dan sesekali bergetar. Dengan mata berkaca-kaca, ia mempertanyakan arah sepak bola nasional yang menurutnya kembali kabur. Saya ingin bertanya dengan jujur kepada semua pihak yang bertanggung jawab, bagaimana timnas Indonesia saat ini? Apakah masa depannya semakin cerah, atau kita sudah kembali ke pengaturan awal? Ujar STY. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan luas. Pasalnya, selama ini STY dikenal sebagai sosok yang relatif menahan diri ketika berbicara di ruang publik, bahkan di tengah tekanan besar yang ia alami saat masih menangani tim nasional. Tapi kali ini berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang harus disampaikan, bukan demi kepentingan pribadi, melainkan demi apa yang ia sebut sebagai perjuangan panjang yang kini terasa sia-sia. STY menegaskan bahwa keberaniannya berbicara tidak ada hubungannya dengan keinginan untuk kembali melatih timnas Indonesia. Saya tidak berbicara karena ingin dipanggil kembali oleh PSSI. Saya sudah menutup bab itu. Saya berbicara karena saya sedih, sangat sedih, dan kekecewaan ini terlalu besar untuk dipendam, katanya. Kemudian ia mengulas kegagalan demi kegagalan yang terjadi dalam waktu relatif berdekatan. Menurutnya, hasil-hasil tersebut bukan sekadar soal kalah atau menang di lapangan, melainkan cerminan dari sistem yang tidak berjalan konsisten. Kita gagal di SEA Games pada fase grup, kita gagal di Piala Asia U23, kita gagal di Piala AFF U23, dan akhirnya kita gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Ini bukan kebetulan, ini pola, ucapnya dengan nada geram. STY menilai, ketika sebuah tim gagal berulang kali di berbagai level dan turnamen, maka evaluasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pelatih atau pemain. Ia menyoroti aspek perencanaan jangka panjang yang menurutnya semakin tidak jelas. Sepak bola modern tidak bisa dibangun dengan keputusan instan. Dulu kita berbicara tentang roadmap, tentang regenerasi, tentang filosofi. Sekarang saya tidak tahu itu semua masih ada atau tidak, katanya. Dalam pandangan STY, kegagalan di level usia muda menjadi alarm paling keras. Ia menilai turnamen seperti SEA Games dan Piala AFF U23 seharusnya menjadi panggung pembuktian hasil pembinaan, bukan sekadar target jangka pendek. Jika di usia muda kita sudah gagal memahami identitas permainan, maka di level senior kita hanya menunggu waktu untuk runtuh, ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa lolos atau tidaknya Indonesia ke Piala Dunia 2026 seharusnya tidak dilihat semata dari hasil akhir. Menurutnya, yang lebih penting adalah proses yang mengiringinya. Ketika target besar dipasang tetapi fondasi rapuh, maka yang terjadi hanyalah tekanan tanpa arah. Pemain menjadi korban, pelatih menjadi sasaran, sementara sistem berjalan di tempat, tutur STY. STY mengaku sangat menyayangkan perjuangan para pemain yang selama ini ia kenal sebagai pribadi-pribadi pekerja keras. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa banyak pemain yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan karir klub mereka demi membela negara. Ia melihat mereka berjuang, menangis, dan bangkit. Ketika semua itu tidak diimbangi dengan manajemen yang jelas, hatinya hancur, katanya. Sorotan paling tajam STY tertuju pada regulasi dan kebijakan federasi. Tanpa menyebut nama individu, ia menilai aturan-aturan yang diterapkan kerap berubah dan tidak konsisten. Peraturan PSSI menurut saya sama sekali tidak jelas. Hari ini begini, besok berubah. Pelatih dan pemain dipaksa beradaptasi terus-menerus tanpa pegangan yang pasti, ucapnya lugas.
Menurut STY, ketidakjelasan regulasi berdampak langsung pada performa tim nasional. Ia mencontohkan soal jadwal kompetisi, pelepasan pemain dari klub, hingga koordinasi antar level tim nasional. Bagaimana mungkin kita bicara prestasi internasional jika hal-hal dasar seperti kalender dan komunikasi saja tidak solid? Tanyanya. Ia juga menyinggung soal pergantian kebijakan yang terlalu cepat. Dalam sepak bola, kata STY, kontinuitas adalah kunci. Di negara-negara maju, satu filosofi bisa dijaga bertahun-tahun. Di sini, saya melihat kecenderungan untuk mengganti arah setiap kali ada tekanan. Itu berbahaya, ujarnya. Ketika ditanya apakah ia merasa perjuangannya selama ini sia-sia, STY terdiam sejenak. Matanya tampak berkaca-kaca sebelum akhirnya ia menjawab, "Saya tidak ingin mengatakan sia-sia. Saya percaya setiap usaha meninggalkan pelajaran. Tapi jujur saja, sangat disayangkan jika pelajaran itu tidak digunakan," katanya pelan. STY menginap kembali momen-momen ketika Timnas Indonesia mulai menunjukkan perkembangan, baik dari segi mental maupun organisasi permainan. Menurutnya, saat itu harapan publik tumbuh karena melihat arah yang jelas. Kita kalah dan menang, tapi orang bisa melihat progres. Sekarang, publik kembali bertanya, kita ini mau kemana? Ucapnya. Ia menilai bahwa tekanan publik yang besar saat ini adalah konsekuensi dari harapan yang pernah dibangun. Ketika Anda memberi harapan, Anda juga harus siap menjaga konsistensinya. Jika tidak, kekecewaan akan jauh lebih besar, ujarnya. Dalam pernyataannya, STY juga menolak anggapan bahwa kritiknya bersifat destruktif. Ia menegaskan bahwa kritik adalah bentuk kepedulian. Jika saya diam, mungkin itu lebih mudah, tapi saya tidak bisa diam ketika melihat sepak bola Indonesia berjalan tanpa kompas, katanya. Ia mengajak semua pihak untuk jujur melakukan evaluasi, termasuk federasi, pelatih, pemain, dan juga publik. Menurutnya, budaya saling menyalahkan hanya akan memperpanjang masalah. Kita harus berani bercermin, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, dan apakah kita benar-benar mau konsisten, ujarnya. STY menilai bahwa salah satu masalah terbesar adalah kecenderungan mencari solusi cepat. Ia mengingatkan bahwa prestasi sejati tidak bisa dibeli atau diciptakan secara instan. Sepak bola adalah maraton, bukan sprint. Jika setiap kegagalan dibalas dengan keputusan panik, maka kita akan terus berputar di lingkaran yang sama. Ia juga menyinggung pentingnya perlindungan terhadap pemain muda. Menurutnya, tekanan berlebihan dan ekspektasi yang tidak realistis bisa merusak mental generasi berikutnya. Mereka butuh lingkungan yang stabil untuk berkembang. Jika setiap tahun mereka harus beradaptasi dengan aturan dan arah baru, bagaimana mereka bisa fokus bermain, ujarnya. Dalam nada yang lebih reflektif, STY mengaku Indonesia memiliki potensi besar. Ia memuji basis supporter yang luar biasa dan bakat alam yang melimpah. Saya selalu mengatakan Indonesia punya segalanya untuk menjadi kekuatan di Asia, tapi potensi tanpa tata kelola yang baik hanyalah mimpi, katanya. Ia menambahkan bahwa kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi momentum introspeksi nasional. Ini bukan akhir dunia, tapi ini peringatan keras. Jika peringatan ini kembali diabaikan, maka kegagalan berikutnya hanya soal waktu, ucapnya tegas. STY kembali menegaskan bahwa ia tidak memiliki agenda tersembunyi. Ia tidak meminta jabatan, tidak meminta peran, dan tidak ingin disalahartikan. Saya sudah melalui fase itu. Sekarang saya hanya ingin melihat sepak bola Indonesia berjalan dengan benar, katanya. Dalam pernyataannya, STY menyampaikan harapan yang sederhana namun berat. Ia berharap ada keberanian untuk konsisten dan transparan. Rakyat Indonesia pantas mendapatkan kejujuran. Jika arah jelas, meski hasil belum datang, publik akan bersabar. Tapi jika arah saja tidak jelas, bagaimana publik bisa percaya, ujarnya. Dengan suara yang nyaris bergetar, STY menutup pernyataannya. Saya sedih, saya kecewa, dan saya marah. Tapi semua itu karena saya peduli. Saya pernah berdiri di pinggir lapangan, mendengar lagu kebangsaan ini dinyanyikan dengan penuh semangat. Saya tidak ingin semangat itu padam karena kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Pernyataan STY pun meninggalkan gema panjang di ruang publik. Bagi sebagian orang, ucapannya terasa menyakitkan. Namun bagi yang lain, itu adalah tamparan keras yang mungkin memang dibutuhkan. Di tengah rentetan kegagalan, suara mantan pelatih ini menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal skor akhir, melainkan tentang arah, konsistensi, dan keberanian untuk bertanggung jawab.